Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Noval Audin Yusuf. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah series mengenai freelance routing ya, atau biasa disingkat dengan FRR. FRR routing juga bisa. Nah, jadi nanti dalam series ini akan ada kurang lebih sekitar untuk awal ya, sekitar 8 sampai 10 video yang insya Allah akan diupdate secara berkala. Nah, nanti teman-teman bisa juga kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau di-sharing melalui kontak email saya di novelisf@gmail.com atau di sosmed saya tinggal kalian ketik di novelisf baik di Telegram, Instagram maupun di Facebook. Oke. Nah, overview dari freelance routing ini ada logo ya, Cumulus Network sama The Linux Foundation. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah terjun ke open source networking sudah tidak asing dengan dua logo ini. Nah, dari Cumulus Network dulu. Nah, jadi Cumulus Network ini melakukan sebuah kolaborasi project dengan Linux Foundation untuk membuat sebuah project yang nanti akan difungsikan berjalan di layer 3 yang berperan sebagai routing. Nah, jadi nanti akan memperkonsepkan sebuah bisa dibilang service atau software juga bisa dibilang. Jadi kayak perangkat lunak yang nanti bekerja di layer 3 yang memfungsikan konsep sebagai router. Nah, Linux Foundation sama Cumulus Network ini merepresentasikan dengan sistem operasi Linux. Jadi nanti untuk projectnya ini bisa dibilang hanya bisa berjalan dengan sistem operasi Linux. Nah, project itu apa? Project itu adalah freelance routing. Ya, tadi udah disebutin ya, dimana fokusnya itu nanti akan berjalan di layer 3, kemudian bisa dibilang sebagai sebuah konsep open source networking tools yang berperan sebagai router. Nah, jadi ini kan cukup unik ya, dimana kita memanfaatkan resource yang ada. Misalkan kita punya PC atau laptop yang gak terpakai, mau kita fungsikan sebagai router. Nah, ini teman-teman bisa nanti install sistem operasi mungkin Debian atau Ubuntu, kemudian deploy freelance routing ini. Dan semua sistemnya open source ya, karena tadi udah di awal dimana project ini kolaborasi dengan Linux Foundation, itu di kolaborasi project open source. Nah, ini ada beberapa agenda yang nanti akan kita bahas ya untuk agenda awal, dimana di chapter 1 itu ada freelance routing fundamental concept. Jadi nanti kita akan sharing dan memahami konsep dari freelance routing itu secara arsitektur, kemudian mungkin dari track record, kemudian apa sih yang perlu kita pahamin dari dasarnya si freelance routing ini apa. Kemudian nanti di chapter 2 kita lanjut, setelah konsepnya kita dapat, kita ke freelance routing lab. Nah, jadi nanti kita siapin dulu resource system untuk labnya. Jadi nanti saya siapkan sebuah file virtual OS yang nanti sudah ada terinstall freelance routing versi latest ya, 7.3.7.3.1. Nah, kemudian nanti di chapter 2 lab 1 kita akan mempelajari introduction basic configuration. Jadi nanti teman-teman mempelajari konsep komen-komen dasar dalam freelance routing sehingga nanti kita dapat memahami secara struktural baik di konsep, begitu pula nanti di istilahnya simulasi dasarnya. Kemudian di chapter 3 nanti ada IPv4 fundamental, mungkin secara singkatnya aja karena untuk tutorialnya cukup banyak ya, bertebaran baik di Google maupun di YouTube. Nanti teman-teman tinggal explore lagi. Kemudian di routing fundamental kita coba ulik sedikit. Yang penting dasarnya tahu gitu. Karena balik lagi tutorialnya baik di Google dan YouTube sudah banyak banget. Kemudian nanti di chapter 4 lab 2 itu ada static route. Dan nanti kita pelajarin apakah routing static di freelance routing ini berbeda di vendor dibandingkan vendor MikroTik, Cisco maupun Juniper. Kemudian nanti di chapter 4 lab 3 kita akan mempelajari link state routing protokol SPF. Kemudian di chapter 4
lab 4 link state routing protocol ISIS, kemudian di chapter 4 lab 5 distant vector routing protocol EGRP. Wah, ini nih EGRP yang dimana familiarnya EGRP itu cuman punya Cisco ya, sering istilahnya sebutannya itu istilahnya Cisco proprietary, dimana hanya bisa digunakan oleh perangkat dari Cisco dan Cisco saja. Tapi sedikit informasi di mana untuk EGRP ini sendiri sebenarnya sudah open source. Nanti saya coba lampirkan di kolom komentar, di kolom deskripsi untuk RFC-nya, di mana EGRP ini sekarang sudah open source untuk penerapannya. Jadi kayak misalkan ingin diterapkan di freelance routing itu sudah bisa, karena freelance routing juga sudah support untuk routing protokol EGRP. Kemudian di chapter 4 lab 6 itu ada distant vector routing protocol RIP version 2. Ya, sebenarnya ini nanti kita juga mempelajari mungkin RIP next generation ya. Jadi nanti kita coba ulik juga dari RIP next generation. Kemudian di chapter 5 kita akan mempelajari redistribute routing concept. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari static route, kemudian dynamic route ya. Nah, nanti kita pelajari gimana caranya menggabungkan antara static route dengan dynamic route, di mana nanti kita ulik di chapter 5 lab 7. Kemudian di chapter 5 lab 8 kita akan coba kombinasikan antara redistribute link state dan distant vector. Jadi nanti kita lihat apakah ada perbedaan konfigurasi di freelance routing ini dibandingkan vendor lain. Oke. Nah, ini ada beberapa sumber referensi utama yang saya jadikan patokan untuk selama membuat dokumentasi ke depan. Ada dari dokumentasi Cumulus Network, kemudian NetDev, kemudian dari Linux, dan official website freelance routing. Nah, jadi nanti insya Allah dari beberapa sumber terpercaya, nanti juga ada mungkin saran dari teman-teman, ada referensi yang cukup menjanjikan juga, silakan disertakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian, ditunggu saja untuk video selanjutnya. Jangan lupa nanti pantau terus di channel saya. Silakan teman-teman kalau merasa gak keberatan bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jadi biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.